Nama saya Rifaun Naim, biasa dipanggil Mas Faun. Saya biasanya tiap hari garapannya itu membuat web, terus develop desain-desain web itu, terus aktif di relawan TIK Bojonegoro, juga di blogger Bojonegoro, sama mengelola 430 website desa Kabupaten Bojonegoro. Itu sedikit perkenalan dari saya. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana desa itu bisa menggerebek kota. Istilah ini sebetulnya itu yang menggaungkan adalah Mas Ismail Fahmi. Beliau itu yang punya drone emprit data itu. Beliau memaparkan bagaimana desa ini bisa terintegrasi dan bisa menginformasikan potensi desa. Oke. Desa sebetulnya itu punya potensi yang sangat besar, apalagi sekarang ada yang namanya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, bagaimana BUMDes ini bisa mengelola potensi itu dan bisa berdaya, itu bagaimana? Nah, ini ada sedikit trik dari kami yang selama ini mendampingi TIK di desa. Itu sebetulnya produk desa itu perlu adanya sentuhan teknologi. Yang mana sekarang ini setiap hari orang berada di dalam dunia internet, apalagi di media sosial ya, di Facebook dan di Instagram, apalagi WhatsApp. Tiap menit, tiap jam kita di depan WhatsApp. Nah, bagaimana WhatsApp, Instagram, dan Facebook ini kita manfaatkan untuk branding potensi desa dan produk desa, dan akhirnya nanti bisa berdampak ke ekonomi desa itu sendiri. Nah, cara kita itu yang pertama adalah strateginya itu kita mengembangkan yang namanya SDM, sumber daya manusianya dulu. Habis itu masuk ke infrastruktur dan pemeliharaannya, terus jangan lupa jaringan internetnya juga, baru terakhir pengembangan aplikasi. Nah, kita selama di 2014 itu sudah mendampingi sekitar 28 kecamatan. Dan kalau di total itu ya sekitar 430 itu sudah semua desa pernah kita ajari tentang internet. Terutama bagaimana mengolah data, terus bagaimana mengolah informasi, bahkan di tingkat Karang Taruna, tingkat Ibu PKK, dan komunitas-komunitas kecil yang ada di desa. Mas Faun, nuwun sewu Mas Ya. Faun, kayaknya ada background suara berita agak mengganggu ya Mas. Oh ya, coba saya. Oke, masih Om Ibi? Masih Mas. Oke. Kayak ada suara dari komputernya Mas. Coba ya. Masih ini, masih ada nggak? Coba bentar ya. Masih ada Mas. Ini ngomongin gold mining. Oke, cek. Halo. Apa suara dari mana ya? Oke, mungkin operator bisa dibantu. Itu suara dari fan laptop Anda. Oh gitu. Enggak, itu memang peka. Ya, sepertinya. Saya lanjut dulu Kak Sela ya. Ya lanjut aja monggo. Oke. Kita di Bojonegoro sendiri itu sudah hampir berkeliling tiap hari itu berkeliling di desa. Bahkan karena kebanyakan anggota di Bojonegoro itu juga dari desa, bukan dari kota sendiri. Nah, sebetulnya di dalam pengembangan TIK desa itu yang paling penting adalah infrastruktur TIK. Nah, infrastruktur TIK ini bisa dibuat oleh satu, pemerintah, kedua, support dari perusahaan. Nah, perusahaan di sini kalau di Bojonegoro itu ada namanya operator migas. Biasanya supportnya dari situ untuk infrastruktur. Nah, setelah adanya infrastruktur, bagaimana cara memanfaatkan TIK-nya itu sendiri atau internetnya itu? Nah, pastikan harus ada pendamping.
Nah, di sini kami ada di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa. Jadi teman-teman yang ada di kabupaten itu biasanya transfer knowledge ke teman-teman yang ada di desa. Biasanya kita ada di Jogo Coworking Space. Di situ teman-teman yang ada di Karang Taruna maupun ada di penggerak desa, TKSK dan lain sebagainya, itu Tagana, itu biasanya kita mainnya di Jogo Coworking Space. Oke, next. Nah, setelah infrastruktur tadi dibentuk, nah kita harus membentuk yang namanya jaringan internet. Kan kalau nggak ada jaringan internet, bagaimana kita bisa mengakses internet, kan gitu. Harus dibangun dulu yang namanya bisa, kalau di desa itu kebanyakan belum terlalui oleh kabel, kita bisa menggunakan RT RW. RT RW itu seperti ini, jadi ada omni pusatnya, itu biasanya ditaruh di sebuah desa. Nah, di sebuah desa ini, di balai desa ini akan ditembakkan ke rumah-rumah warga. Seperti ini. Ada target B, jaraknya berapa kilo, ada 1 kilo, ada 2 kilo, dan lain sebagainya. Nah, di balai desa sendiri itu biasanya kalau pembagian bandwidth itu digunakan mikrotik. Jadi untuk pembagian bandwidth mereka gunakan mikrotik. Nah, mikrotik nanti misal dari balai desa, biasanya di Bojonegoro itu ada BUMDes. BUMDes punyanya Mas Andi itu di Pejambon, BUMDes Sarana Mandiri. Ada websitenya saranamandiri.id. Itu sudah memanfaatkan internet desa itu untuk bisnis. Tapi ya enggak bisnis beneran ya, maksudnya bisnis yang bisa bermanfaat untuk, nah, karena dikelola oleh BUMDesnya desa sendiri. Oke, selain internet yang harus dimanfaatkan adalah aplikasi. Setelah adanya koneksi internet, desa harus dibuatkan aplikasi. Ya percuma dong kalau sudah ada WiFi, ada dan lain sebagainya, tapi tidak bisa bermanfaatkan untuk pemerintah desa sendiri. Nah, sebetulnya di Indonesia itu sudah banyak aplikasi yang berbasis desa atau open source. Ada yang namanya SIDK, Sistem Desa dan Kawasan. Ada OpenSAD. Dan ada lagi untuk masyarakat bisa berkolaborasi, itu ada namanya kelompok informasi masyarakat. Jadi semua potensi desa ini bisa dipublish lewat media-media atau portal-portal yang ada di desa tersebut. Termasuk pengolahan data. Pengolahan data, bagaimana kita mau ngurus surat tanpa datang ke balai desa, tapi sudah bisa membuat surat sendiri. Jadi setiap warga itu sudah punya NIK, namanya PIN, dan kode NIK KTP sendiri-sendiri. Nanti tinggal mencari kepala desa, tinggal tanda tangan. Itu sudah ada di Bojonegoro dan beberapa desa sudah menerapkan. Yang terpenting adalah kemauan bagaimana kepala desa ya, terutama kalau di desa itu sebenarnya kepala desa. Kalau kepala desanya sudah itu semuanya pasti bisa, apalagi IT ya. IT itu untuk memudahkan orang-orang desa atau orang-orang yang mau mengurus surat, mengurus dan lain sebagainya gitu ya, akta dan lain sebagainya. Terus yang kedua strategi yang kami lakukan itu adalah strategi duplikasi. Ketika sudah ada desa yang sudah punya website desa, kita akan tularkan ke desa sampingnya atau desa di sekeliling kecamatan tersebut. Itu pasti. Kita biasanya ngajak perangkat desa maupun dari Kades, Pak Kades juga biasanya, ayo buat website desa biar bisa membuat portal online. Atau yang paling bagus itu sebetulnya untuk pelayanan masyarakat. Nah, di sini juga sebetulnya untuk regulasinya itu sudah ada tentang bagaimana desa itu dalam peraturan Menteri Desa itu sudah ada nomor 22 tahun 2016. Nah, kami coba bedah kemarin itu sebetulnya yang paling penting adalah SDM dulu, SDM dibangun dulu, bagaimana orang desa itu tahu akan manfaat internet. Kedua, baru dimasukkan website desa. Nah, setelah nyaman pakai website desa, baru dibangun SID. Jangan kebalik ya. Website
SID dulu, suruh input data, baru website desanya. Nanti mereka akan ngeluh, Mas, kayak gini biasanya nggak kerja input ke komputer, tapi sekarang diinputkan ke komputer. Capek, Mas. Berapa biasanya kan kalau satu desa itu kan 1.000 lebih penduduknya. Nah, inputkan satu-satu kan capek. Makanya kita strateginya adalah mereka kita ajarin untuk expose potensi desa dulu. Kan seneng kan biasanya orang ngekspos gitu, terus nulis website dia baru masuk ke SID. Terus pengembangannya itu bisa dikembangkan oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, serta pemetaan potensi desa. Nah, yang terakhir yaitu menghadirkan diaspora untuk pengembangan desa. Kami di Bojonegoro itu sangat dibantu oleh teman-teman diaspora. Diaspora itu siapa? Orang yang asli daerah yang sekarang sudah sukses di Jakarta, sukses di Surabaya, bahkan di luar negeri itu kan punya kemampuan lebih. Mereka kalau pulang biasanya kalau lagi lebaran gitu, mereka kita ajak diskusi dan bagaimana mengembangkan TIK di desa. Nah, itu menjadi oase tersendiri bagi kami, teman-teman RTIK yang ada di Bojonegoro untuk berkembang lebih bagus lagi. Terus di diaspora sendiri itu kami juga sering mengundang, selain Mas Fahmi, kami juga mengundang Pak Budiono dari Detik, itu juga pernah ke tempat kami bagaimana platform digital itu bisa tertular sampai tingkatan desa. Nah, buah dari hasil pendampingan ini, kami mendampingi itu hampir tiap minggu, kalau mendampingi ibu-ibu PKK. Ini kami menjelaskan waktu pemaparan tentang data desa. Terus ada juga pendampingan di kecamatan, bahkan di desa. Kami tidur di desa sama teman-teman KKN, juga teman-teman Karang Taruna, dan juga teman-teman RTIK. Biasanya kami satu malam tidur di balai desa. Terus apa hasilnya? Alhamdulillah di Bojonegoro desa itu sudah banyak berdaya. Yang satunya bikin website desa jadi melek informasi. Ini desa Sedah Kidul. Ada websitenya Sedah Kidul menbcn.desa.id. Dan ada kelompok informasi masyarakatnya itu kimsendangpotro.org.id. Ini manfaatnya. Terus ada banyak sekali manfaat yang lain. Bagaimana memanfaatkan sistem informasi desa itu untuk orang-orang desa atau untuk potensi desa. Ini ada dari desa Kacangan, baru memulai untuk menerapkan SID. Terus ada yang sudah juga dari desa Kauman, itu hanya 2 menit. Ini tulisannya Kak Sila ini. Ada juga ini paling ngeri, itu ada di Ngringin Rejo, itu kami mendampingi IT Camp di sana, itu mencapai 203 juta per hari pada waktu musim Lebaran. Ini adalah desa wisata yang menghasilkan blimbing. Dulunya adalah desa yang sering kebanjiran dari Bengawan Solo. Sekarang di sana sudah ditanami blimbing. Ketika ada banjir, blimbingnya itu tetap masih bisa berbuah. Beda kalau ditanami dengan padi. Padi kena banjir, padinya hilang. Akhirnya gagal panen kan gitu. Tapi kalau blimbing, di sana blimbing untuk itu perpustakaan desa TBM akhirnya kita dapat tentang WSIS tahun 2019. Nah, itu aja sebetulnya sedikit konsep yang kami terapkan di Bojonegoro. Mungkin teman-teman yang ada di desa maupun di kota, teman-teman ada dari relawan TIK dan lain sebagainya, bisa saling membantu bagaimana desa ini bisa berdaya dan desa bisa memanfaatkan data. Mbak Mai, terima kasih dari saya.